Selamat malam, selamat menghadiri acara kami, pentas akhir program kuliah kerja nyata Institut Seni Indonesia Surakarta secara virtual di Desa Celuring, Banyuwangi, 31 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Celuring, yang terhormat Bapak Dosen Pembimbing Lapangan KKN ISI Surakarta Desa Celuring, yang terhormat Ketua Sanggar Gandrung Arum Banyuwangi, yang kami hormati mahasiswa KKN ISI Surakarta beserta segenap personil yang terlibat dalam acara ini. Yang kami sayangi teman-teman Sanggar Gandrung Arum Banyuwangi serta penonton yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini untuk mendapatkan restunya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang, semoga acara kita ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses atas kasih dan sayangnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara berikutnya, mari kita simak sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Merak Badra Waharuyung, selaku Ketua Kelompok KKN ISI Surakarta Desa Celuring. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Celuring, yang terhormat Bapak Suko Prayitno selaku Ketua Sanggar Gandrung Arum Desa Celuring, yang terhormat Bapak Darno Essen MSN selaku Dosen Pembimbing Lapangan kelompok KKN kami, yang terhormat juga teman-teman semua yang saya cintai, juga seluruh peserta program KKN ini, yaitu Sanggar Gandrung Arum Desa Celuring. Di sini saya Merak Badra Waharuyung selaku Ketua KKN ISI Surakarta di Desa Celuring tahun 2021. Saya mungkin akan sedikit bercerita tentang bagaimana program KKN selama ini dan apa yang akan kita lihat di malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan menyaksikan pertunjukan virtual atau daring yang terdapat dua sajian. Yang pertama adalah sajian karya murni dari teman-teman peserta workshop program KKN ini, yaitu dari Desa Celuring. Dan yang kedua adalah karya kolaborasi mahasiswa KKN ISI Surakarta di Desa Celuring 2021. Pertunjukan ini merupakan hasil akhir atau output sebagai evaluasi akhir dari program-program kami
selama 20 hari ini, yaitu program-program yang kami buat secara kelas. Kami bagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas karawitan dan komposisi musik, lalu kelas tari dan koreografi, kemudian kelas teknik audio dan musik komputer, kemudian ada kelas teater dan sinematografi, dan yang terakhir ada kelas batik dan desain komunikasi visual. Program ini dilaksanakan selama 20 hari, kurang lebih 20 hari, terhitung dari tanggal 4 Agustus hingga tanggal 24 Agustus. Ditambah ada pementasan akhir ini, sehingga mungkin total 20 hari ditambah 10 hari, sekitar 10 hari. Termasuk dengan koordinasi awal. Program ini kami buat berdasarkan kondisi latar belakang mahasiswa kelompok kami yang terdiri atas beberapa bidang, beberapa latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda walaupun sama-sama seni, yaitu ada yang dari seni pertunjukan dan ada yang dari seni rupa dan desain. Kemudian dalam program ini kami bekerja sama dengan Sanggar Gandrung Arum Desa Celuring, yang kebetulan pemuda-pemudanya adalah pemuda-pemuda yang berkompeten, yang berbakat, yaitu pemuda-pemuda di Desa Celuring. Mereka tergabung menjadi satu di Sanggar Gandrung Arum, pimpinan Bapak Suko Prayetno. Alasan kami mengambil lokasi atau mengambil sasaran tempat di Desa Celuring adalah Desa Celuring dan Banyuwangi merupakan daerah yang sangat berpotensi secara kebudayaan. Sangat berpotensi. Banyuwangi sangat berpotensi dari wisata budaya, bahkan juga wisata alamnya. Oleh karena itu kami justru mencari celah, bagaimana mencari sisi dimana jika Banyuwangi sudah berpotensi seperti ini, apa yang kita bagikan ilmunya? Kita berbagi ilmu tentang apa? Itu di situ kami mengambil celah tersebut, yaitu kami putuskan kita di sini tidak perlu lagi belajar dari nol. Semua orang-orang di sini, semua pemuda-pemuda di desa ini, pemuda-pemuda di Sanggar Gandrung Arum ini sudah sangat kompeten, sudah sangat berbakat. Di sini kami mengambil langkah, kami mengambil keputusan untuk bagaimana mari kita belajar bersama tentang bagaimana membuat karya, bagaimana berinovasi dalam kesenian, dalam kebudayaan. Kemudian dari program-program tersebut ada beberapa tugas-tugas yang kami berikan yang menjadikan hasil akhir yang akan dipertunjukkan, yang akan kita tonton saat ini. Ini merupakan hasil akhir dari bagaimana kami belajar bersama dengan teman-teman di Sanggar Gandrung Arum, dengan pemuda-pemuda di sana. Yang pertama ini adalah karya-karya asli atau murni, orisinil dari mereka. Bukan kami yang memberikan karya lalu mereka melakukan, tetapi asli karya dari mereka. Berdasarkan penjelasan atau mungkin sharing-sharing dari kami bagaimana cara membuat karya seperti yang kami dapatkan di Institut Seni Indonesia Surakarta. Kemudian yang kedua, kami juga ada pentas. Kami juga membuat sebuah karya kolaborasi yang merupakan hasil reinterpretasi atau hasil pengembangan dari karya-karya teman-teman itu. Kedua karya ini dibungkus atau dikemas menjadi satu dalam satu konsep yang sama, yaitu konsep tutup dan buka. Konsep tutup dan buka ini berasal dari dua kata yang berbeda yang saling berlawanan, tutup dan buka. Tutup dan buka ini memiliki pesan. Konsep ini memiliki pesan, yaitu tentang kondisi saat ini. Di masa ini kami diharuskan untuk bertemu dengan teman-teman, kita harus berinteraksi, kita harus belajar bersama dengan teman-teman di Desa Celuring. Tetapi dibatasi dengan daring, dibatasi dengan perangkat, dibatasi dengan teknologi, dibatasi dengan layar yang hanya sekotak. Itu sebagai gambaran bahwa saat ini ada dua arti dalam tutup dan buka itu. Saat ini kita diberikan kebebasan, tetapi nyatanya kita dibatasi.
dan kita diberi keterbatasan. Tetapi nyatanya kita masih dapat bebas. Di saat terbatas seperti ini, di saat kita dibatasi seperti ini, kita masih dapat berkreasi, kita masih dapat bertemu, kita masih dapat menjalin sebuah persaudaraan, kekeluargaan, kita masih dapat berinteraksi, kita masih dapat berkarya, berinovasi untuk membangun negeri, untuk membangun Nusantara kita. Itu yang akan kami tuangkan ke dalam karya yang akan kita tonton saat ini. Karya kami yang dari mahasiswa ini merupakan karya kolaborasi yang kemudian kami kemas menjadi satu dengan judul Celah. Mengambil konsep yang sama dengan teman-teman itu menjadi satu karya. Oke, dari seluruh sedikit sharing ya, bukan sambutan, hanya mungkin sharing tentang bagaimana gambaran program-program selama ini dan bagaimana apa yang akan kita tonton setelah ini. Mungkin dari saya itu, terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh teman-teman semua, dan kepada seluruh peserta KKN yaitu Sanggar Gandrung Arum Desa Celuring, pimpinan Bapak Suko Prayitno. Apabila saya ada salah kata dan salah penyebutan atau seluruh kekilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, selamat menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Merak Badra Waharuyung selaku Ketua Kelompok KKN ISI Surakarta Desa Celuring atas sambutannya. Yang kedua, sambutan dari Bapak Sunarto Eka Siswoyo, SPD selaku Kepala Desa Celuring. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Kepala Desa Celuring, pertama menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi adik-adik yang KKN dari ISI Surakarta. Saya ucapkan selamat menggali potensi desa kami dan terus memberikan yang terbaik buat masyarakat sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Yang kedua, terima kasih pada segenap sivitas akademika ISI Surakarta memberikan kepercayaan pada Desa Celuring untuk ditempati mahasiswa KKN ISI Surakarta. Juga terima kasih pada Bapak Suko selaku pembimbing di Sanggar Tari Gandrung Arum Dusun Tembelang yang selama ini memberikan dedikasinya kepada desa, kepada kabupaten, kepada bangsa, khususnya di hal menggali potensi kesenian-kesenian daerah. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, seni bagian dari budaya ini bisa terus dikembangkan, bisa terus bergerak dinamis sebagai produk anak bangsa yang layak untuk disuguhkan dan bisa diterima, khususnya bagi bangsa Indonesia dan umumnya warga dunia. Yang terakhir kami sampaikan kepada adik-adik yang membidangi bidang seni, maka terus menerobos ke kalangan masyarakat bahwa terminologi tentang kesenian adalah etis tidak etis, indah tidak indah. Jangan dibawa dikaitkan dengan agama apapun. Maka letak kesenian adalah kepada keindahannya, dan keindahan ini juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dan budaya itu sendiri ada sejak lahirnya manusia pasti sudah berbudaya. Itu yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Mungkin adik-adik akan melaksanakan kegiatan mengeksplorasi kegiatan kesenian yang ada di Banyuwangi. Terima kasih atas perhatian, atas dedikasi semua pihak sehingga produk kesenian ini bisa diterima. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Sunarto Eka Siswoyo selaku Kepala Desa Celuring atas sambutannya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Suko Prayitno selaku Ketua Sanggar Gandrung Arum Banyuwangi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suko Prayitno, pimpinan Sanggar Tari Gandrung Arum yang beralamatkan di Dusun Tembelang, Desa Celuring, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Yang pertama, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman dari ISI Surakarta dan khususnya kepada dosen pembimbing tentunya. Ini juga tidak saya sampaikan terima kasih karena antusias anak-anak ketika mengikuti kegiatan luar biasa. Laporan yang kami terima dari anak-anak, semua yang memberikan materi itu katanya enak, santai, luwes dan sebagainya. Nah, terus kemudian dari semua apa yang diterima itu, mereka mendapat semacam tugas untuk membuat sebuah karya yang nantinya akan ditampilkan dalam YouTube. Ini bentuk dari hasil atau output dari mereka yang mereka dapat dari mbak-mbak, mas-masnya yang menyampaikan materi secara daring. Saya yakin ini jauh dari harapan, tetapi kami yakin apapun yang didapat inilah hasil yang terbaik. Mungkin baru yang pertama kali sejak adanya ISI Surakarta ada KKN semacam ini daring. Dulu nggak ada, mesti datang kan, hasilnya bisa maksimal. Tetapi kami dari mewakili anak-anak tidak akan putus asa untuk tetap berkreasi melestarikan seni tradisi. Lah, makanya nanti bisa dilihat di YouTube-nya teman-teman yang KKN di Banyuwangi itu seperti apa. Konon karenanya ada sebuah pagelaran mini dari anak-anak Sanggar Tari, terus kemudian juga dari teman-teman ISI Surakarta juga. Ya, monggo disaksikan nanti, jangan lupa itu. Bisa menjadi penyemangat, khususnya buat anak-anak kami, dan pecinta seni tradisi yang dimanapun berada. Tetap semangat, jangan menyerah, lestarikan seni tradisi. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suko Prayitno selaku Ketua Sanggar Gandrung Arum Banyuwangi atas sambutannya. Berikutnya, sambutan dari Bapak Darno Esen MSN selaku dosen pembimbing lapangan KKN ISI Surakarta Desa Celuring. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Bapak Ketua Sanggar, Pak Suko yang saya hormati, kemudian teman-teman seniman dan juga pelajar peserta kegiatan workshop di Desa Celuring, Kecamatan Celuring yang saya banggakan. Pada malam hari ini adalah satu malam yang membahagiakan bagi kita semuanya, karena ini adalah wujud dari hasil pertemuan antara dua pihak, antara ISI Surakarta dengan warga Desa Celuring, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, yang diwadahi dalam program kuliah kerja nyata. Apa yang menarik pada malam hari ini adalah satu bentuk hasil dari kerjasama antara mahasiswa peserta KKN yang meliputi dari program studi karawitan, tari, kemudian teater, etnomusikologi, batik, kemudian televisi dan film. Dari elaborasi sekian prodi kemudian mencoba untuk dielaborasi melalui bentuk karya seni, yaitu seni pertunjukan. Malam hari ini adalah bentuk dari hasil ya sementara di dalam proses kerjasama ya, mereka antara mahasiswa dengan peserta yang ada di Kelurahan Celuring saling berbagi
berbagai ilmu, baik ilmu yang berkenaan dengan seni maupun ilmu yang berkenaan dengan teknologi. Karena ini adalah sesuatu yang baru bagi dunia seni ketika dihadapkan pada situasi pandemi, maka dua kelompok antara mahasiswa dan peserta itu tidak berhadapan-hadapan secara langsung di dalam proses kerjanya. Mereka melakukan metode daring, yaitu menggunakan berbagai media. Ada media Google Meet, ada media tutorial, kemudian ada juga media YouTube dan media-media yang lain dalam rangka untuk bisa saling bertukar pikiran dan saling bertukar ide. Malam hari ini mahasiswa ISI Surakarta yang sebagai peserta KKN yang ada di Kelurahan Suling mencoba untuk mewujudkan hasil karyanya. Tentu bukan karya yang hebat, tetapi ini adalah hasil karya yang nyata yang telah dibuat secara bersama-sama berdasarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus, kemudian mencoba diimplementasikan kepada masyarakat di Kelurahan Celuring, terutama bagi anak-anak muda. Kenapa segmennya kepada anak-anak muda? Karena bagi kami adalah tantangan. Anak-anak muda adalah anak-anak yang memiliki fase berbeda ketika anak-anak itu sudah beranjak dewasa. Mereka sedang mengenal sedang mencari identitas, terutama bagaimana yang berkenaan dengan dunia teknologi. Mereka sedang beradaptasi. Bagaimana mendekatkan kesenian melalui teknologi, inilah yang menjadi tantangan bagi mahasiswa kami ISI Surakarta. Melalui tantangan itulah kemudian mencoba untuk diwujudkan dalam kegiatan KKN menggunakan metode daring. Dengan demikian, Bapak semuanya, adik-adik semuanya, selamat menyaksikan. Semoga hasil dari apa yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak antara mahasiswa ISI Surakarta dengan peserta bermanfaat dan bisa menjadikan motivasi pada kegiatan-kegiatan lain, terutama yang berkenaan dengan pengembangan kesenian yang ada di Kelurahan Celuring, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Darno Esen MSN selaku dosen pembimbing lapangan KKN ISI Surakarta Desa Celuring atas sambutannya. Berikutnya adalah kesan dan pesan dari perwakilan peserta program KKN Desa Celuring dari Sanggar Gandrung Arum Banyuwangi. Kepada Panji Bagaskoro dan Wimbi Serli Okila kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Bagaskoro. Saya perwakilan dari teman-teman peserta KKN ISI Surakarta di Sanggar Tari Gandrung Arum. Di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan selama kegiatan KKN di Sanggar Gandrung Arum. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak buat mas-mas dan mbak-mbak yang memberikan materi baru buat kami, yang memberikan hal-hal baru buat kami. Dan walaupun dilakukan secara daring, itu tidak menyurutkan semangat kami dalam belajar. Dan kami mohon maaf atas apabila ada salah kata dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wimbi Serli Okila selaku perwakilan dari teman-teman Sanggar Tari Gandrung Arum. Sedikit menyampaikan kesan dan pesan saya serta teman-teman selama mengikuti kegiatan KKN dari ISI Surakarta.
Pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mbak-mbak, mas-mas semuanya telah memberikan materi dan juga ilmu-ilmu baru yang kita sebelumnya belum tahu. Pastinya senang kita diikutkan dalam kegiatan seperti ini, menambah ilmu, menambah pertemanan, jadi kenal-kenal mbak-mbak, mas-mas, kamu kan kenal. Bayangkan kondisinya seperti ini, jadi hanya bisa belajar melalui virtual. Tapi alhamdulillah ilmunya terserap dan diterima dengan baik. Untuk kelas tari aku suka banget belajar tari Surakarta, dasar-dasar tari Surakarta yang kami nol putul nggak tahu, yang sama sekali nggak pernah belajar itu, sama sekali nggak pernah. Jadi itu pertama kali secara virtual, meneh. Jadi ya maaf ya mbak, lek enek sing pengkor, enek sing anu dimaklumi. Kita jadi tahu apa itu koreografi inisiasi, apa itu koreografi properti. Yang awalnya kita nggak tahu apa itu koreografi tersebut. Dijelaskan dengan jelas sama Mbak Vita dan Mbak Ivana. Saya juga jadi tahu kelas teater itu seperti apa yang dipelajari, terus desain grafis itu seperti apa, yang dibuat itu apa. Kemudian di kelas teater kita cerita banyak sekali tentang masalah yang kita miliki, kita saling cerita, kita saling sharing. Aku nggak bisa bayangin gimana senangnya kalau teman-teman sama mbak-mbak, mas-mas belajar langsung secara tatap muka. Mungkin kita sangat wow, senang. Aku baru pertama kali ini ikut serta dalam kegiatan KKN. Mungkin teman-teman juga baru pertama kali. Jadi baru tahu kegiatan KKN ternyata tuh seperti ini. Banyak dan ilmu-ilmu yang kita terima itu semoga bermanfaat buat kita dan menjadi tuntunan kita buat membuat sebuah karya serta menjadi tuntunan dalam berkesenian. Meskipun kita belajarnya cuma sebentar, nggak lama, tapi semoga ilmunya itu bisa diterapkan selamanya. Juga sebelumnya kami mohon maaf mbak-mbak, mas-masnya, tugasnya belum bisa maksimal karena ya kendala dari teman-teman, banyak tugas dari sekolahan, terus ada yang les, ada yang jadi kurang maksimal. Semangat dan sukses buat mbak-mbak dan mas-masnya semuanya, semoga kedepannya lancar, jaya abadi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya aturkan dalam video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panji Bagaskoro dan Wimbi Serli Okila atas kesan dan pesannya. Acara berikutnya adalah pengumuman peserta terbaik dari setiap kelas pada program KKN ISI Surakarta Desa Celuring bersama Sanggar Gandrung Arum Banyuwangi. Yang pertama, Riki Husni Mubarok dari kelas Karawitan dan Komposisi Musik. Yang kedua, Febi Aulia Mahfiro dari kelas Tari Koreografi dan Ketubuhan. Yang ketiga, Panji Bagaskoro dari kelas Teknik Audio dan Musik Komputer. Yang keempat, Nimas Ajeng Diah Elyasa Indraswari dari kelas Teater dan Sinematografi. Yang kelima, Nabila Lailun Nikmah dari kelas Desain Grafis dan Batik. Selamat kepada para peserta terbaik, semoga ilmu yang diberikan bisa selalu bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Acara berikutnya adalah penampilan karya tari dan komposisi musik dari peserta program KKN ISI Surakarta Desa Celuring bersama Sanggar Gandrung Arum Banyuwangi. Dengan para penyaji karya tari
Koreografi inisiasi dan properti Wimbi Serli Okila, Syairah Anisatul Ilma, Raffi Surya Pratista, Puspa Ayu Intan Pertiwi, Nimas Ajeng Diah Eliasa Indraswari, Nabila Lailun Nikmah, Lulung Marta Gerin, Gisela Gitafrea Rista Irawan, Febi Aulia Mahfiro, Diva Silvi Monika, Nandita Eka Ratnasari, Dea Aprila Rizky, Bibit Winanti, dan para penyaji karya komposisi musik kelompok pertama Panji Bagaskoro, Afinas Septian, Bintang Arga Leksa Andara. Kelompok kedua Brian Arif Devansa, Hari Yadi, Riki Husni Mubarok. Kelompok ketiga Danda Kurniawan, Dika Saputra, Fitra Kusuma Ramadan. Sebelum penampilan karya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Seni Indonesia Surakarta, Desa Celuring, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Sanggar Gandrung Arum Banyuwangi, Sanggar Hangsun Gandrung Surakarta, Yayasan Arja Sura, Program Banyuwangi Cerdas Isi Surakarta, Galeri Massal, Rutan, Partner Nyuci, Jamu Seduh, dan Gandes Kreatif. Terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga acara ini dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Berikut penampilan karya tari dan komposisi musik dari peserta program KKN ISI Surakarta Desa Celuring bersama Sanggar Gandrung Arum Banyuwangi. Selamat menyaksikan.
Lah. Belum habis kawan-kawan. Karya-karya yang tercipta dari hasil program KKN ISI Surakarta 2021. Ada salah satu karya yang tercipta dari teman-teman kelas teater dan sinematografi. Jadi saya menceritakan sedikit kenapa karya ini tercipta gitu. Jadi di kelas teater dan sinematografi yang tentunya mengulik persoalan fenomena-fenomena begitu. Dasar kita adalah objek kita terutamanya untuk tercipta sebuah karya kesenian itu adalah manusia dan kehidupannya, sosiologis, psikologis, fisiologis. Jadi dasar itulah terciptanya seni teater. Jadi kita mencoba mendekatkan diri, bagaimana menangkap fenomena, bagaimana kritis, bagaimana mengkrit itu menjadi sebuah karya. Jadi dasar teater adalah kritis terhadap segala hal, lingkungan, kehidupan manusia, dan apapun itu fenomenanya. Jadi kita kembali menjadi manusia dan menangkap apa saja fenomena yang terjadi, persoalan apa saja. Jadi dari hal sederhana itu kita menciptakan sebuah karya ini. Jadi karya ini hasil dari teman-teman Sanggar Gandrung Arum. Mereka mencoba menangkap bahwa kenapa ya gitu, anak-anak zaman sekarang itu kok kecenderungannya main HP gitu. Kalau dilepas HP-nya itu dia malah marah gitu. Hidup tanpa HP itu adalah sebuah kayak nafas gitu, kita nggak bisa hidup begitu, terutamanya pada anak kecil gitu. Jadi mereka menganggap bahwa ini adalah suatu masalah yang harus dikritisi, yang harus diubah polanya atau diperbaiki bersama-sama. Jadi ini hasil jurnal sebenarnya dari teman-teman karya, ada karya tulisnya. Terus akhirnya kita menciptakan video ini. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam salim sulaman. Saya di sini mewakili teman-teman dari kelas teater dan sinematografi. Baik, di sini kita akan mencari sebuah jawaban tentang sebuah pertanyaan, bukan sebuah, tapi beberapa pertanyaan. Ini nih anak zaman now. Ini guys, aku mau beli emot. Oh guys, now. Oh my god. Emang gitu sih, adik aku kasih pegang HP biar gak rewel. Biar gak rewel? Iya bener. Semoga kita mendapatkan jawabannya di sini. Ini tentang tanggapan semua orang yang kita kumpulkan jadi satu. Lihat jawabannya apa ya. Let's go. Baik guys, kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kita tanyai sama orang-orang. Nama saya Puji Rahayu. Saya Randy Saputra. Saya Putri Novitasari. Saya Pak Eko Sutikma. Saya Mirda Prasetyo. Usia saya 40 tahun. Umur 17 tahun, umurnya sekitaran 25. Umur 17 tahun, umur 54. Menurut saya pribadi, anak zaman sekarang dengan anak dulu itu bedanya dari pergaulan. Kalau anak dulu itu sosialisasinya dengan tetangga, dengan saudara itu sangat bagus. Tapi kalau anak sekarang itu karena ada handphone, ada media elektronik, media sosial, jadi sosialisasi dengan orang lain, dengan tetangga, dengan teman itu sangat-sangat terbatasi. Tentang anak-anak kecil yang memegang HP, sebenarnya itu sangat rawan karena itu bisa mengganggu kesehatan matanya. Orang tuanya sih, Mbak. Apa itu kalau misalnya kan dalam pembuatan keputusan itu orang tua harus menjadi kayak figur yang membuat keputusan. Kalau misalnya mengedukasi anak-anak itu bisa, tapi itu orang tua harus diutamakan karena mereka yang memegang kayak kendali atas anak-anak mereka. Bisa sebagai orang tua ya harus mengatur anaknya mana yang hal baik, mana yang hal buruk dalam menyajikan suatu HP. Kalau menurut saya pribadi yang perlu dilakukan pembenahan terlebih dahulu itu adalah orang tuanya dulu. Orang tuanya itu yang ngasih contoh
yang mendidik anaknya supaya menjadi apa yang diinginkan dong. Kalau dia maunya anaknya nggak mainan handphone terus, maka orang tuanya itu harus membatasi untuk bermain gadget atau tidak sama sekali. Terus orang tuanya juga nggak boleh dong nyontoin main gadget di depan anaknya. Banyak orang tua yang melarang anaknya untuk berpergian jauh atau bermain keluar rumah. Jadi solusinya orang tua itu memberikan anaknya handphone untuk dijadikan mainan dan agar tidak rewel dan untuk tidak berkeliaran kemana-mana. Nah, ada baiknya juga ada buruknya. Baiknya yaitu mengenai teknologi dia tidak bakalan gagap atau tidak bakalan kaku. Tapi buruknya yaitu anak yang masih kecil belum tahu konten atau sesuatu hal yang negatif di dalam HP itu. Usia itu relatif ya, apalagi sekarang itu kan pembelajaran online. Jadi mau tidak mau anak-anak harus pegang HP, belajarnya juga pakai HP itu. Jadi ya relatif orang tuanya mau digimanakan. Dari orang tua masing-masing membolehkan untuk menggunakan handphone atau tidak ya. Tapi kan biasanya kita ada ada panduan. Jadi kalau setiap edisi khusus di tayangan suatu handphone maupun televisi biasanya itu sama sih, ada rating umur. Kalau menurut saya mengeksplor anak itu berbeda-beda ya. Kalau menurut saya itu dimanapun bisa. Yang terpenting itu yang pertama dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu bagaimana cara mendidik dan mengajari anak. Jangan selalu anak itu diberi mainan atau dipegangi HP. Lingkungan sekolah pun sangat berperan penting karena selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah sangat penting sekali untuk bisa mengembangkan bakat dan mengeksplor kemampuan anak. Adalah di luar rumah. Mereka dapat bermain sambil belajar, mengenal lingkungan sekitar. Pada masa usia tersebut, mereka masih dalam masa pertumbuhan. Dan teruntuk orang tua yang memberikan HP kepada anak yang belum cukup umur dapat mempengaruhi pertumbuhan mereka. Agar anak tidak bermain HP terus-terusan, menurut saya solusinya untuk lebih mengajak anak lebih berkomunikasi lagi, berkomunikasinya lebih diperbaiki lagi, dan juga untuk mengolah kreativitas anak supaya anak tidak bermain HP terus. Ke orang tuanya gimana membatasi aktivitas anak dalam menggunakan HP. Jadi kan sebenarnya anak itu kalau misalkan orang tua batasi, nggak diberi HP setiap hari, pasti kan juga nggak akan ketagihan main HP, nggak akan ketagihan lihat TV. Nah, masih banyak kita temui anak-anak yang bereksplorasi di luar ruangan tanpa menggunakan gadget, bermain bersama-sama, tertawa gembira ria, berlarian ke sana kemari, merangkak dan terjatuh dan menangis tanpa menggunakan gadget. Udah hampir habis saja nih durasi. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah menyaksikan video dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya guys kalau ada saya luputnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muah. Acara selanjutnya merupakan puncak acara, yaitu penampilan karya mahasiswa KKN ISI Surakarta Desa Celuring 2021 dengan judul Celah. Dengan para penyaji Merak Badra Waharuyung dengan instrumen biola, M. Yahya dengan instrumen sitar, M. Alif Nur Amirullah dengan instrumen sitar, Andrean Putra Pradana dengan instrumen gender dan vokal, Siti Fatimah dengan instrumen gong dan vokal, Ahmad Fauzan dengan instrumen gitar,
Ivana Lia Supriyanto sebagai penari, Vita Budi Herawati sebagai penari dan vokal, Irfan Wahono sebagai pembaca puisi. Sinopsis. Kebebasan itu baik, tetapi kita harus tetap membatasi diri. Dan pembatasan itu baik, tetapi kita harus tetap membebaskan diri dalam karya yang merdeka. Itulah celah. Celah bisa menjadi sesuatu yang baik, tetapi celah juga dapat menghancurkan dirimu. Dalam situasi tak menentu, mari mencari celah untuk kebaikan. Bagi sesama, bagi bangsa, dari seni dan budaya untuk negeri kita tercinta di bumi Nusantara. Para hadirin, inilah karya Celah. Selamat menyaksikan. Sebuah sangkar besi tidak bisa mengubah seekor Raja Wali menjadi seekor burung muri. Raja Wali adalah pacar langit, dan di dalam sangkar besi Raja Wali merasa pasti bahwa langit akan selalu menanti. Kebebasan tanpa sukma. 7 langit, 7 Raja Wali, 7 cakrawala, 7 pengembara.
Raja Wali terbang tinggi memasuki sepi memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi duduk bertapa mengolah hidupnya. Hidup adalah merjan-merjan kemungkinan yang terjadi dari keringat matahari. Tanpa kemantapan hati Raja Wali, mata kita hanya melihat fata morgana. Raja Wali terbang tinggi, memasuki sepi, memandang dunia. Raja Wali di sangkar besi, duduk bertapa, mengolah hidupnya. Raja Wali terbang tinggi, membela langit dengan setia. Dan ia akan mematu kedua matamu. Wahai kamu, pencemar langit yang durhaka. Alhamdulillah, syukur dan terima kasih
atas semua karunia Tuhan kepada kita hari ini, sehingga semua mata acara dapat berlangsung dengan baik, aman, dan membahagiakan. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin pada acara ini atas niat suci, kerja keras, keikhlasan, dan dukungannya. Semoga Tuhan melimpahi kita semua dengan rahmat, anugerah-anugerah indahnya. Amin. Saya Ivana Lia Supriyanto sebagai pembawa acara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.